Pada suatu hari di sebuah penjara bawah tanah, salah satu napi, yaitu James, terbangun dari mimpi buruk yang acap kali menghantui. Sialnya, itu sama buruknya dengan kabar yang dia terima tak lama kemudian, yang mana James dipaksa untuk menjadi relawan dalam tugas mulia menuju ke permukaan. Beginilah kondisi bumi di masa depan di tahun 2035. Tidak ada manusia, hanya ada hewan yang berkuasa. James, dengan pakaian pelindung anti kuman, anti penyakit, memulai misi mengumpulkan sampel serangga seperti kecoa untuk diserahkan kepada ilmuwan. Sempat merasa sangat ketakutan karena beberapa kali menjumpai hewan buas bin ganas yang bisa saja membuat James tewas. Namun keberuntungan masih berpihak dan pada akhirnya pria itu berhasil kembali ke penjara, disterilkan, lalu dipertemukan dengan para ilmuwan untuk melapor. James Cole, seorang penjahat kelas berat yang banyak melakukan pelanggaran kitab undang-undang darurat. Para ilmuwan percaya bahwa itu adalah masa lalu. Mereka bahkan sangat puas dengan kinerja James dan yakin misi baru yang akan diberikan sangat cocok untuknya. Ya, sebuah misi penting yang akan membuat James terbebas dari hukuman penjara seumur hidup dan berkemungkinan membawa manusia kembali menjadi penguasa di muka bumi. Kira-kira misi apa ya? Intronya kepanjangan bang, intronya kelamaan bang. Stop ngelem, banyakin ngopi. Karena itu hanya sepenggal kisah pembuka yang menjadi bagian dari film 12 Monkeys. Sebuah film fiksi ilmiah yang pokoknya bikin tegang, menakutkan, dan menggelitik rasa penasaran. Dengan sederetan bintang-bintang ternama yang pastinya sudah tidak asing bagi kalian. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto yang jarang mandi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah pesan yang menjelaskan tentang meninggalnya 5 miliar manusia di tahun 1997 akibat penyakit mematikan. Mereka yang bertahan meninggalkan permukaan dan kembali hewan menjadi penguasa di atas bumi. Itulah kutipan dari hasil wawancara dengan seorang penderita skizofrenia di salah satu rumah sakit di wilayah Baltimore. Seorang psikiater cantik bernama Catherine Riley dipanggil ke kantor polisi untuk menangani seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Menurut keterangan, sebelumnya pria yang dimaksud berkeliaran di tengah kota dengan hanya menggunakan celana dalam, meneriakkan tentang virus, dan melumpuhkan 5 orang petugas. Ternyata pria itu adalah James Cole. Tanpa ragu, Catherine langsung menemuinya dan mendengarkan penjelasan James yang membingungkan tentang udara segar serta masa lalu di tahun 1996. Namun pria itu keliru karena 1996 adalah masa depan dan kini dia berada di tahun 1990. Tak lama berselang, setelah divonis mengalami gangguan mental, James langsung diseret oleh para petugas untuk dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, James bertemu dengan Jeffrey Goins, yang merupakan salah satu pasien. Atas permintaan perawat, pria itu menemani James berkeliling, menunjukkan semua fasilitas hiburan dan mengoceh tentang sistem. Di dunia ini, jika seseorang tidak mengikuti sistem, maka secara otomatis akan dianggap gila. Tentunya James sangat keberatan ditempatkan di sana, karena dia tidak gila atau mengalami gangguan mental. Dalam pertemuan dengan para dokter, dia menjelaskan tentang dirinya yang berasal dari masa depan, tentang 12 Monkeys, dan tentang virus yang membunuh umat manusia. Tentu saja saat ini belum terjadi karena semua dimulai di tahun 1996. Kini yang dibutuhkan James adalah menelepon untuk meninggalkan pesan kepada para ilmuwan di masa depan bahwa mereka telah mengirim James ke waktu yang salah. Sangat disayangkan, nomor yang dihubungi malah tersambung sehingga membuat rencana tersebut gagal. Saat tengah malam, mimpi buruk yang sama kembali membuat James terjaga. Jeff mencoba menghampiri, mengoceh hal-hal tentang kuman dan tawaran akan kebebasan. Jeff mengaku bahwa dirinya bisa saja kabur, tapi dia enggan melakukan hal itu karena sang ayah akan mengirimnya ke rumah sakit yang lebih baik. Tiba-tiba saja Jeff menjadi lebih bersemangat, sampai-sampai membuat kegaduhan dan akhirnya pria itu pun diamankan oleh perawat.
Keesokan harinya setelah dibebaskan, James dan Jeff kembali berbincang sambil menyaksikan berita di televisi tentang kekejaman manusia terhadap hewan. Mungkin saja manusia memang harus dimusnahkan, tapi itu bisa dipikirkan di lain kesempatan karena yang terpenting kini adalah rencana pembebasan James. Ya, Jeff berhasil mendapatkan kunci. Pria itu kembali membuat kegaduhan, memancing amukan para pasien sehingga petugas pun datang. James memang berhasil keluar dari ruangan itu. Sayangnya dia masih dalam pengaruh obat, jadi sekuat apapun James melawan, tetap saja tidak mampu menumbangkan 6 orang penjaga. Namun anehnya, setelah diikat, dibius, dan dikurung di dalam ruangan, secara tiba-tiba James menghilang tanpa jejak. Kembali James terbangun dari mimpi buruk dan kali ini sepintas dia melihat Jeff muncul di dalamnya. Ternyata James sudah kembali ke masa depan. Dia mendengar suara-suara aneh di kepalanya yang membicarakan tentang misi dan para ilmuwan yang mengirim James ke waktu yang salah. Tak lama kemudian, pria itu pun dibawa ke hadapan ilmuwan. Diperdengarkan rekaman dari seseorang yang menjelaskan lokasi markas rahasia 12 Monkeys serta diperlihatkan beberapa foto yang salah satunya sangat dikenali. James akan diberi kesempatan sekali lagi untuk pergi ke masa lalu, tepatnya kuartal ketiga tahun 1996 sesuai dengan permintaan. Namun, alih-alih tahun 1996, James malah terdampar di tengah-tengah Perang Dunia Pertama dan bertemu dengan rekannya Jose yang dalam keadaan terluka parah. Tahun 1996 di Baltimore, pada suatu malam, dalam sebuah acara, Catherine menjelaskan tentang salah satu tentara yang terluka dalam Perang Dunia Pertama di Prancis. Pria itu terus mengatakan tentang bencana yang akan memusnahkan umat manusia. Namun tak ada seorang pun yang percaya. Pernyataan tersebut malah dianggap untuk mengalihkan penderitaannya dari perang dan fenomena itu dikenal dengan Cassandra kompleks. Namun tidak semua orang menganggap itu hanyalah omong kosong. Seorang pria ramah malah mengira bahwa pernyataan Catherine telah merendahkan para peramal karena Catherine belum memeriksa data dan alasan di baliknya. Setelah acara selesai, ketika Catherine membuka pintu mobil, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang pria misterius. Wanita itu diancam dan dipaksa untuk mengemudikan mobil ke Philadelphia karena menurutnya The 12 Monkeys berada di sana. Ya, pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah James Cole. Banyak hal yang telah dia lalui sampai akhirnya menemukan selebaran yang mengumumkan acara Catherine. Tentu saja hal itu membuat Catherine ketakutan, namun James sama sekali tidak berniat jahat dan akhirnya pria itu menikmati musik-musik abad 20 sambil menghirup udara segar yang sangat didambakan semua orang di masa depan. Keesokan paginya, mereka berdua terbangun di sebuah motel. Seperti biasa, James dibangunkan oleh mimpi buruk yang mana kali ini membuatnya teringat bahwa wanita yang muncul di dalam mimpinya adalah Catherine dengan warna rambut yang berbeda. Catherine boleh tidak percaya, tapi itu benar adanya. Mimpi buruk itu telah menghantui James sejak kecil. Perjalanan pun dilanjutkan. Pada momen ini, James menjelaskan tentang misinya sambil menunjukkan beberapa catatan yang berisi petunjuk lokasi pasukan rahasia 12 Monkeys. Merekalah yang menyebarkan virus mematikan. Misi James adalah menemukan pasukan itu untuk mengambil sampel murni dari virus sebelum bermutasi agar para ilmuwan di masa depan dapat membuat penangkalnya. Selain itu, dalam perjalanan, mereka juga mendengar siaran radio yang memberitakan tentang penculikan Catherine dan juga berita tentang bocah yang terjebak di dalam sumur. James sempat berkata bahwa itu adalah semacam prank, tapi segera dia meminta Catherine untuk melupakannya. Beberapa jam kemudian, setelah memasuki wilayah kumuh di Philadelphia, akhirnya James menemukan simbol dari 12 Monkeys dan membuktikannya kepada Catherine. Meski wanita itu masih belum percaya, tapi James tetap melanjutkan pencarian. Lalu tiba-tiba saja, mereka dihampiri oleh seorang gelandangan yang memanggil James dengan nama Bob. Pria tua itu memiliki suara yang tidak asing, serta mengatakan hal-hal aneh tentang mata-mata dan alat pelacak pada gigi. Entah perkataan itu benar ataukah hanya sekedar omong kosong belaka. James tidak punya waktu untuk memikirkannya karena yang terpenting adalah menyelesaikan misi. Mereka pun memasuki sebuah gedung tua di mana ada berandalan yang sedang berkelahi. Mereka langsung menyerang James dan nyaris memperkosa Catherine. Untuknya James berhasil melakukan perlawanan dan merebut pistol si pria berandal.
Ketika berada di luar, tiba-tiba saja James berhenti setelah sekilas melihat kepala babi yang tidak asing pada sebuah toko kecil. Mereka langsung menuju ke sana, mengancam para pemilik toko sampai akhirnya mengakui tentang kelompok rahasia The 12 Monkeys. Didn't you hear me? Don't hurt her! 3 orang pemilik toko mengaku sebagai aktivis pencinta satwa, yang mana Jeffrey juga merupakan bagian dari mereka. Jeff menjadi terkenal setelah membantu ayahnya memenangkan penghargaan Nobel sebagai ahli virologi. Belakangan dia bergerak sendiri, sering muncul di televisi, sampai melakukan hal-hal ekstrim seperti melepaskan ratusan ular di kantor Senat demi memberikan pelajaran kepada masyarakat. Jeff bersama 11 orang lainnya mendirikan kelompok rahasia yang disebut The 12 Monkeys. Pada awalnya mereka merencanakan hal-hal yang mengerikan, namun tiba-tiba Jeff berubah total mendukung eksperimen sang ayah demi kepentingan umat manusia, dan dia juga menganggap eksperimen yang dilakukan terhadap hewan adalah hal yang wajar. Kini tujuan James adalah menemui Jeff, yang mana seharusnya sudah menciptakan virus karena tak lama lagi bencana akan terjadi. Tidak peduli ditangkap atau ditembak polisi, karena tak lama lagi sebagian besar manusia akan mati. Melihat luka tembak pada kaki James, Catherine nekat menghentikan mobilnya. Namun setelah lukanya diobati, James malah menyakiti Catherine. What are you doing? Let go of me! Malam harinya, Jeff dan sang ayah mengadakan pesta makan malam untuk merayakan keberhasilan penelitian. Tiba-tiba Jeff dipanggil oleh seorang pengawal karena ada sahabat lama yang berkunjung. Ya, orang itu adalah James. Tanpa basa-basi, dia langsung menyebutkan tentang monyet yang berjumlah 12 ekor dan memaksa Jeff menyerahkan sampel virus yang masih murni. Anehnya, Jeff sama sekali tidak mengetahui apapun. Namun itu membuat Jeff mengingat kembali perkataan James 6 tahun yang lalu, bahwa mungkin saja manusia pantas untuk dimusnahkan. James benar-benar terkejut dan langsung melarikan diri ke hutan. Dia juga membebaskan Catherine yang dikurung di dalam bagasi, lalu menyesali semua perbuatannya yang secara tidak sengaja menjadi ide bagi 12 Monkeys untuk membunuh miliaran manusia. Tak lama berselang, para polisi pun datang, yang kemungkinan berasal dari kediaman Jeff. Catherine meminta James untuk menyerahkan diri, namun tiba-tiba saja pria itu kembali lenyap seperti 6 tahun yang lalu. Keesokan paginya, setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Catherine pun kembali ke rumah. Media televisi memberitakan tentang penculikan Catherine, pembunuhan 2 mantan napi yang diduga juga dilakukan oleh James, serta tentang bocah yang terjebak di sumur, yang mana hanyalah sebuah prank. Catherine benar-benar merasa terkejut karena berita tentang bocah sesuai dengan apa yang dikatakan James. Catherine pun langsung menceritakan hal ini kepada gurunya yang merupakan kepala rumah sakit jiwa, bahkan sempat menghubungi ayah Jeff untuk memperingatkan tentang virus. Namun tak ada seorang pun yang percaya. Semua berpikir bahwa Catherine sedang mengalami trauma pasca penculikan. Sementara itu, tokoh utama kita telah kembali ke masa depan dan baru saja terbangun setelah secara tidak sadar diinterogasi oleh para ilmuwan. Mereka mengucapkan selamat atas keberhasilan James dan kini dia akan dibebaskan dari hukuman penjara seumur hidup. Namun James sendiri tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Pikirannya mulai kacau, ditambah lagi suara-suara misterius kembali terdengar di kepalanya yang menyatakan tentang kegagalan dan keinginan James untuk memandangi langit dan lautan dari atas puncak sambil menghirup udara segar. Segera setelah kondisinya membaik, James memohon kepada para ilmuwan agar mengirimnya kembali ke tahun 1996 untuk menyelesaikan misi demi mengembalikan umat manusia ke permukaan bumi. James juga menjalani tes ketajaman otak dan karena hasilnya cukup baik, akhirnya para ilmuwan pun mengeluarkan keputusan. That was very well done, Cole. Kembali ke Catherine, petunjuk demi petunjuk yang didapat semakin menguatkan bahwa James sebenarnya tidak gila, termasuk hasil penyidikan peluru yang sempat bersarang di kaki James yang ternyata berasal dari zaman Perang Dunia. Akhirnya, Catherine mengetahui di mana dia pertama kali melihat James. Wanita itu berusaha memperingatkan para aktivis, namun tak ada satupun yang menjawab sampai akhirnya James datang, mengakui bahwa dirinya gila dan berencana menyerahkan diri kepada polisi. Selain itu, James juga menyangkal semua yang pernah diceritakan tentang masa depan, bahkan menganggap foto yang ditunjukkan Catherine hanyalah halusinasi. Satu-satunya yang diinginkan James adalah memulihkan diri dari semua kegilaan yang dia alami.
Beberapa waktu kemudian, ketika bersembunyi di motel, seorang mucikari datang dan langsung menyerang Catherine karena mengira Catherine adalah seorang WTS. Tentunya James tidak tinggal diam setelah menghajar si mucikari dan merampas uangnya. James mencabut giginya sendiri agar tidak terlacak oleh para ilmuwan di masa depan. Kalau sebelumnya Catherine tidak mempercayai James dari masa depan, kini wanita itu ragu James menderita gangguan mental. Catherine sangat gembira karena nomor yang pernah dihubungi James 6 tahun yang lalu adalah nomor perusahaan cleaning service. Namun seketika perasaan itu sirna saat James mengucapkan pesan yang ditinggalkan oleh Catherine dan menjelaskan bahwa dia telah mendengar pesan itu di masa depan. Pada malam hari, Jeff mulai menjalankan rencana besarnya bersama The 12 Monkeys. Pria itu menculik sang ayah, meskipun ayahnya telah mengetahui dan mengantisipasi. Tetap saja rencana Jeff tidak bisa digagalkan. Kembali ke tokoh utama kita yang sedang mempersiapkan penyamaran di dalam teater untuk melarikan diri dari polisi. Mereka memutuskan tetap bersama melewati hari-hari terakhir manusia berada di atas permukaan bumi. Selain itu, Catherine juga memesan tiket ke Key West demi mewujudkan keinginan James untuk menikmati pemandangan laut. Keesokan harinya, bersama-sama, James dan Catherine berangkat ke bandara. Banyak coretan yang terpampang di pinggir jalan yang menegaskan bahwa The 12 Monkeys telah berhasil. Supir taksi menjelaskan bahwa kelompok itu telah membebaskan hewan-hewan di kebun binatang, sehingga menyebabkan kekacauan di jalan raya. Banyak polisi yang berkeliaran di bandara menyebarkan poster buronan James. Oleh karena itu, mereka pun berpencar dan selagi Catherine mengurus tiket, James meninggalkan pesan untuk ilmuwan di masa depan bahwa penyebar virus adalah orang lain, sedangkan 12 Monkeys hanya sekumpulan bocah yang mencoba menjadi revolusioner. Misi telah selesai. James memutuskan untuk menetap di tahun 1996 dan berharap para ilmuwan tidak mencarinya. Tentunya itu tidak mungkin karena James tidak berasal dari sana. Begitulah kira-kira yang dikatakan oleh suara misterius yang lagi-lagi menghantui. Tiba-tiba saja James bertemu dengan Jose yang memberikan sebuah pistol beserta misi baru. Jose mengatakan bahwa James telah berhasil, kini yang perlu dilakukannya hanya menembak atau Jose terpaksa membunuh Catherine. Tidak ada pilihan selain mematuhinya. James membawa pistol tanpa mengetahui siapa yang menjadi target. Sampai akhirnya dia bertemu kembali dengan Catherine yang menjelaskan tentang kelompok 12 Monkeys telah diamankan polisi dan identitas si penyebar virus adalah Dr. Peters yang merupakan asisten Tuan Goins. James langsung menerobos antrian dan hendak menembak Peters. Sayangnya, teriakan Catherine membuat James tertahan dan akhirnya pria itu pun tewas terkena tembakan polisi. Film ditutup dengan menampilkan Catherine menatap ke arah James kecil yang menyaksikan peristiwa tersebut. Lalu juga ditampilkan Peters yang berhasil masuk ke dalam pesawat bertemu dengan salah satu ilmuwan masa depan yang mengaku sebagai agen asuransi. Apakah misi mereka berhasil? Apakah manusia bisa kembali ke permukaan bumi? Dan tamat. Ambigu, mungkin itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan semua penjelasan tentang film ini. Yang paham belum tentu benar, yang bingung belum tentu salah. Semua kembali ke pemahaman dan pendapat masing-masing. Tapi menurut saya, untuk memahami film ini, semua dimulai dari mimpi James di awal film, yang mana menampilkan sebuah adegan di bandara, dimulai dari suara tembakan, bocah laki-laki melihat seorang pria gondrong tumbang, lalu ada seorang wanita pirang yang berteriak menghampiri si pria gondrong. Ya, Cole kecil melihat Cole dewasa tertembak, menyeratkan bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi, melainkan ingatan akan kejadian di akhir tahun 1996. Menurut saya berhasil, meskipun Cole dewasa meninggal akibat tertembak, tapi ada petunjuk di akhir film yang memberikan harapan untuk mencerahkan masa depan, yaitu kemunculan salah satu ilmuwan dari tahun 2035 yang duduk di sebelah Peters, memperkenalkan diri sebagai Nyonya Jones, seorang agen asuransi. Tidak adanya niatan untuk bermain silat di dalam pesawat menunjukkan bahwa kehadiran Nyonya Jones bertujuan untuk memastikan bahwa virus benar-benar dilepaskan. Lagi pula, jika diingat-ingat kembali, tujuan para ilmuwan sejak awal adalah mengambil sampel bentuk murni dari virus untuk membuat penangkalnya agar manusia bisa kembali menghuni permukaan.
Prosesnya cukup sederhana. James ditempatkan di dalam tabung plastik lalu ditembakkan lewat terowongan waktu yang berfungsi seperti rel kereta api. Tapi untuk selanjutnya, melakukan perpindahan ke waktu yang lain atau pulang. Prosesnya menghilang atau lenyap begitu saja. Masalah yang timbul dalam perjalanan waktu di sepanjang film adalah sangat tidak akurat. Para ilmuwan yang mengoperasikan mesin sepertinya tidak terlalu mahir dan akibatnya James sempat muncul di waktu yang salah bahkan di tengah-tengah perang dunia. Ada teori yang mengatakan bahwa 1% populasi manusia yang masih bertahan adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental, termasuk para ilmuwan. Ini mungkin juga sekaligus menjelaskan alasan mereka membentuk paduan suara bernyanyi ria di hadapan James. Tapi tidak ada konfirmasi ataupun penyangkalan dari sutradara. Ya mungkin karena tidak ingin mengurangi kelezatan ambigu dari The 12 Monkeys. Peristiwa pada ending film ini menegaskan bahwa jagoan kita tidak akan bisa mengubah takdir dengan mencegah pelepasan virus yang menewaskan miliaran umat manusia. Tapi bukan berarti pernyataan ini mengabaikan pendapat lainnya. Silahkan diingat-ingat kembali ketika James kembali ke masa depan. Untuk kedua kalinya, para ilmuwan mengatakan bahwa James telah berhasil dan akan dibebaskan dari penjara. Tapi suara-suara misterius merayu James untuk kembali dengan alasan mewujudkan keinginan menikmati pemandangan langit dan laut. Di sini para ilmuwan udah mulai curiga karena James ingin kembali ke tahun 1996 dengan alasan yang tidak jelas, yaitu memastikan. Ditambah lagi, para ilmuwan kehilangan jejak karena James mencabut giginya. Ini dikonfirmasi ketika Jose muncul di bandara. Para ilmuwan berhasil melacak jejak James melalui telepon di bandara yang mana James meninggalkan pesan. Nah, kemunculan Jose dan ilmuwan Jones sebagai agen asuransi bertujuan untuk memastikan takdir, yang mana berarti para ilmuwan percaya bahwa perilaku James yang tidak dapat diprediksi memungkinkannya untuk mengubah masa lalu yang berdampak pada masa depan. Apakah mengubah masa lalu akan berdampak pada masa depan sama seperti aturan Back to the Future? Atau mengubah masa lalu akan menciptakan garis waktu baru di semesta paralel yang tidak terbatas dengan berbagai macam kemungkinan hasil yang berbeda? Ini tidak pernah dijelaskan. Teman-teman bebas berpendapat atau memilih di antara aturan waktu tersebut. Kembali lagi, kenikmatan 12 Monkeys adalah masalah-masalahnya yang membingungkan dan semuanya menjadi tidak terduga. Seperti contohnya gelandangan dan seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Mereka mengaku mengenal James, tapi pada akhirnya tidak jelas apakah mereka hanya orang gila yang berpura-pura mengenal James ataukah semua hanya halusinasi James. Karena ketika mencoba melarikan diri dari rumah sakit, James juga sempat berhalusinasi saat menatap ke arah security. Tapi jika diteliti dan diamati kembali sambil ngopi, yang pasti perjalanan waktu di film ini dapat mengubah masa lalu. Dan oleh sebab itu, para ilmuwan terus berusaha untuk memastikan segala sesuatunya berjalan persis seperti yang mereka inginkan. Terus tujuannya apa, Bang? Ya tidak jelas. Tujuan akhir memang meramu obat untuk menangkal virus. Tapi tujuan menggagalkan James mengubah masa lalu ini yang tidak jelas. Mungkin saja para ilmuwan berpikir kepunahan manusia memang dibutuhkan untuk mengurangi populasi atau mungkin juga untuk memulihkan kondisi bumi. Ya, mungkin. Itulah pemahaman saya, teman-teman. Jika ada yang kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia dengan segala kekurangan. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, mau mengajukan pertanyaan, mau membantah pernyataan, atau mau membuat requestan, dengan sepenuh hati saya sangat mempersilahkan. Bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!